Snack ternyata mempengaruhi semangat ya Pak. Semoga ini jadi ini apa penyemangat lah kira-kira gitu. Jadi jadi kita akan membincangkan tentang penguatan sistem komunitas dalam kesehatan gitu. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Esti, diskusi kecil ya terkait dengan soal ini sudah apa sejak kemarin itu dan oleh Bu Armeda kemarin kan selalu ditegaskan pemberdayaan masyarakat gitu ya dalam semua program dari misalnya mulai KIA atau program yang lain terutama HIV. Nah, tapi sebelum itu barangkali mungkin saya ingin mungkin dari pengalaman dari teman-teman sendiri terkait dengan pemahaman teman-teman ya. Kalau mendengar penguatan sistem komunitas atau bahasa kerennya itu yang kita dengar pemberdayaan lah ya, mungkin pemberdayaan masyarakat terutama dalam sistem kesehatan dan dalam konteks HIV itu, dan juga tentu saja tadi Mbak Romah selalu sama LSM ya, itu apa bedanya itu gitu loh, atau dari pengalaman selama ini kalau ini kan apa ya kata yang paling indah ya selalu diucapkan dan selalu ini dituntut oleh kita misalnya yang tidak misalnya terlibat dalam pemerintahan atau birokrasi atau bahkan mereka pun merasa penting ini kemudian dilibatkan atau pelibatan masyarakat di dalam sistem itu atau di dalam program itu menjadi vital. Nah, mungkin pengalaman kalau dari teman-teman sendiri gimana? Mungkin silakan, mungkin dari siapa dulu? Mungkin dari Pak Kadek, kemudian dari Mas Tarek ya. Silahkan pakai ini ya, biar bisa didengar. Ya, makasih. Selamat sore teman-teman. Jadi kalau terkait dengan pengalaman mungkin saya termasuk sangat ya boleh dikata barulah. Tapi juga mungkin persoalan ya dibanding dengan ini itu apa sih? Ya, dibandingkan dengan Bu Hesti dan teman-teman lain yang memang sudah lebih dulu untuk terjun di dunia HIV ini. Tapi satu sisi saya sudah bisa melihat selama ini kalau kami di Mataram ya Pak ya, kebetulan sekretaris KPA kami itu yang betul-betul memang seperti yang saya sampaikan tadi memiliki komitmen. Kalau kita melakukan upaya suatu perluasan respon itu ya. Jadi beliau ini sudah punya komitmen terkait untuk bagaimana mengendalikan HIV ini, termasuk bagaimana upaya advokasi beliau waktu itu untuk meyakinkan wali kota Mataram, karena kita tahu di Mataram itu kan terkenal dengan istilahnya 1000 masjid. Di situ keagamaannya kuat sekali. Sampai kita paparkan data-data dan kepala wali kota waktu itu tidak percaya. Masa di Mataram ada HIV? Sampai begitu. Setelah kita paparkan, dilakukan advokasi, baru beliau percaya dan upaya-upaya yang dilakukan oleh dari teman-teman KPA itu didukung sepenuhnya oleh Bapak Wali Kota. Jadi terkait dengan ini di KPA mencoba untuk merangkul teman-teman populasi kunci. Bagaimana kita berdayakan? Karena kalau kita masuk ke komunitas mereka, WPS, apalagi WPSTL yang kita tidak tahu kan, WPSTL ini kan susah kita. Mahasiswa, apa kamu WPS? Tidak mungkin. Saya mahasiswa. Tapi kita kena tahu data-data kasus IMS itu sebagian besar itu berasal dari mahasiswa. Jadi itu dirangkul dari teman-teman populasi kunci. Kemudian bagaimana kita mengajak mulai dari para mucikari. Waktu itu kita kumpulkan mucikari, germo, ya, kemudian waria. Ya, teman-teman dari yang GWL itu kita kumpulkan. Kita ajak, kita berikan pemahaman terkait dengan
perilaku ya, perubahan perilaku. Jadi itu kita rangkul, kita berikan pemahaman, kita ajak bareng-bareng bagaimana untuk mengentaskan bergerak dalam penanggulangan HIV/AIDS ini. Jadi sekali lagi dimanapun saya selalu menyampaikan bahwa di Mataram itu tidak ada lokalisasi, tapi lokasi ada. Lokasi banyak, hotspot itu banyak. Nah cuma kendalanya kami di lapangan setelah kita ajak teman-teman ini, termasuk di dalamnya kita mencoba mengimplementasikan apa yang dibuat oleh Kemenkes terkait dengan LKB itu, layanan komprehensif HIV IMS berkesinambungan. Karena di dalamnya di situ kan harus bukan hanya dari struktural kita saja, tapi harus melibatkan semuanya. Termasuk kita membentuk kader peduli AIDS, yang kita sebut kader yang sekarang istilahnya adalah WPA ya, warga peduli AIDS ya kita sebut. Nah di situ kita libatkan mulai dari teman-teman yang dari Penasun juga kita ajak, kemudian dari GWL, kemudian dari yang WPS. Nah cuma masalahnya begini, teman-teman yang dari populasi kunci ini kadang-kadang teman-teman yang bolehlah katakan mereka sebagai outreach kami ya. Kalau saya bilang posisi mereka ini sembuh enggak, tapi pulih. Jadi kita sudah mereka tuh tahu kondisi mereka tuh seperti apa. Pemahaman tentang IMS, HIV itu mungkin lebih pintar dari saya. Tapi kelakuannya mereka itu kadang-kadang suka kembali lagi mereka. Ya, jadi kembali lagi. Padahal kita sudah ajak bareng-bareng karena itu dilematisnya kami tuh di situ. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Itu dari populasi kunci Pak ya. Kemudian kalau dari kader, tantangannya kami itu kader terus terang, walaupun kami sudah bekali dengan HIV/AIDS, pemahaman tentang itu, kemampuan mereka untuk melakukan sosialisasi kembali seperti apa yang sampaikan Dokter Dito itu terkait dengan tabu. Mereka masih sangat istilahnya mulutnya masih sedikit terkunci kalau terkait untuk membicarakan masalah yang satu ini, apalagi terkait dengan Cash Pro. Karena kami selalu untuk remaja, terus terang Bu Komang, kami juga sudah berusaha untuk masuk ke tataran, karena dari hasil Riskesdas itu pemahaman remaja tentang HIV/AIDS cuma dari hasil Riskesdas cuma 13% atau 10% itu, sangat rendah sekali. Nah kami coba masuk di situ, lewat teman-teman remaja. Nah untuk berbicara di situ pun mereka sangat, tapi tetap kami lakukan upaya-upaya seperti itu Pak, karena tidak mungkin kita akan lepas. Jadi kita sudah membentuk LKB ini, jangan sampai hanya namanya saja yang berkesinambungan tapi kegiatannya tidak jalan. Nah ini kita terus, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Mungkin itu sedikit kalau saya bisa berbagi pengalaman. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekarang Mas Tarek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya akan berbagi mungkin satu pengalaman ya mungkin ada tambahan bagi ratusan pengalaman ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah dimiliki. Jadi satu-satunya proyek yang saya kerjakan di HIV ya, itu pelatihan untuk bidan dan perawat di Jawa Barat waktu itu. Saya sebagai training koordinator waktu itu, mungkin ini lebih tidak seberat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerjanya di hilir. Jadi saya bekerja di hulu. Target komunitas yang saya sasar adalah perempuan. Jadi saya lebih fokus pada pencegahan HIV, terutama pada perempuan. Nah, pada perempuan ini tenaga kesehatan yang paling dekat dengan perempuan adalah bidan. Jadi kita buat pelatihan untuk bidan dan perawat kesehatan masyarakat. Di waktu itu inginnya sih di seluruh Jawa Barat, tapi kan tidak bisa seperti itu. Jadi hanya dana hanya mencukupi untuk 9 kota dan kabupaten. Lalu kita bekerja sama dengan IBI, dengan PPNI. Dan waktu itu yang sangat berkesan adalah waktu
ada yang membawa anak dengan HIV positif. Jadi anak kecil dengan HIV positif yang bapaknya sudah meninggal, ibunya tertular dari bapaknya juga baru saja meninggal, jadi dia masih nyari ibunya. Masih umurnya mungkin sekitar belum sampai 1 tahun, diasuh oleh bibinya. Jadi baru bisa jalan lah seperti itu. Jadi dia masih jalan keliling-keliling nyari ibunya, ibu gitu. Nah di situ saya lihat ibu-ibu bidan dan perawat itu nangis. Jadi tersentuh. Nah dari situlah saya rasa itu kena masuk ke mungkin ke emosinya atau ke alam bawah sadarnya, empatinya ya masuk. Berbeda dengan waktu kita hadirkan seseorang yang laki-laki, lalu dia mengaku bahwa dia dulunya perilaku seksnya tidak baik gitu. Dia mengaku dia nakal dulu waktu di Bali, terus terinfeksi HIV. Itu kalau saya lihat kok kayaknya kurang mengena gitu untuk meluruhkan stigma gitu. Tapi ketika misalnya kita hadirkan seorang perempuan yang tertular dari suaminya, itu lebih, tapi yang paling kena yang itu anak kecil masih jauh lah, balita mungkin masih di bawah 2 tahun ya, itu kena nangis semua. Sampai ketua IBI kabupatennya itu dia kalau ada kasus ibu hamil dengan HIV, kalau saya tidak salah menangkap maksudnya, itu dia sendiri yang siap menangani seperti itu. Padahal sebelumnya ada wacana di kabupaten tersebut bahwa ada bidan yang menolak pasien dengan HIV gitu Bu. Ya, tapi itu akhirnya jadi berubah gitu. Jadi dengan adanya didatangkannya anak itu, semua merasa merasa sadar lah. Jadi stigma itu benar-benar langsung luruh gitu. Seperti itu Pak. Itu saja yang menurut saya paling menarik. Ya. Ada lagi, ini 2 pengalaman dari teman-teman yang kalau saya bilang pengalaman dari struktur ya, yang bekerja dengan pemerintah gitu ya. Tapi mungkin yang membedakan dari teman-teman LSM seperti apa kalau teman-teman LSM, silakan. Ya mungkin ini sharing pengalaman kami di lapangan terkait dengan penguatan sistem komunitas terhadap kesehatan, terutama dalam program HIV/AIDS. Jadi kami di Jember itu ada LSM Laskar. Selama ini Dinas Kesehatan, KPA dan LSM punya yang disebut LKB, kemudian WPA yang dikondisikan oleh teman-teman KPAD, dan PIKM yang memang secara program kita harus mengkondisikan masyarakat itu lebih aware, lebih berdaya secara mandiri ketika dia ada kasus misalkan tetangga yang indikasinya positif HIV gitu, dia sudah punya inisiatif untuk mengantarkan ke puskesmas misalkan, atau memberikan edukasi secara personal, mengenalkan kalau ada VCT. Jadi kalau saya sebut bahwa kekuatan civil society ini sangat punya kontribusi besar terhadap kesuksesan sebuah program, terutama HIV. Jadi dengan adanya kita memanfaatkan kader posyandu yang selama ini memang namanya ibu kader itu kan ibu yang sangat aktif ya. Jadi dia punya sense yang lebih dibanding yang lain. Jadi bukannya kita membentuk kader baru, tidak, tapi dengan kader yang sudah ada kita berdayakan juga dia untuk juga aware terkait dengan informasi HIV ke masyarakat yang lain. Ini adalah strategi yang sangat kuat ketika kita berupaya untuk menggolkan sebuah program terutama dalam HIV/AIDS. Jadi kekuatan masyarakat itu sangat membantu. Karena dengan ibu kader posyandu ini yang kita jadikan kader HIV, kita sebut PIKM ya, Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat, itu sangat efektif. Jadi dia sudah bisa, kalau Mbak Dewi telepon ke LSM, tetangga saya datang dari Kalimantan, kayaknya kok sudah oh nggih Bu, monggo. Dia sudah punya kesadaran ya, karena kita latih dan sebagainya. Jadi kita nggak bersusah payah lagi untuk turun-turun ke bawah. Itu sangat efektif untuk bisa mengoptimalkan program
HIV di masyarakat. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak, saya mau menanggapi yang beberapa karena saya bukan dari LSM, saya dari akademisi, jadi banyak Oke. Maksudnya beda jalannya dengan LSM ya Pak. Kalau LSM kan lebih semangat. Kalau kita akademisi lebih agak pasif, teori. Oke. Saya itu sudah sejak saya bekerja, saya berkecimpung di area komunitas. Jadi yang namanya ke RT, RW, kemudian pemberdayaan kader, Karang Taruna, yaitu kerjaan setiap hari istilahnya, selain mengajar di kelas. Nah, yang mau saya tanggapi adalah kalau dari penguatan sistem komunitas yang tadi disampaikan oleh teman-teman semua, ada sisi mungkin yang kader ini ya, bukan kader yang khusus terkait dengan HIV/AIDS, tetapi faktanya di lapangan adalah mereka itu kader-kader yang sudah merangkap 2 job, jadi multifungsi. Posyandu balita iya, posyandu lansia iya, dan itu sangat bikin burden buat kader. Hanya 2 itu saja, 2 antara balita dengan lansia. Balita saja sudah banyak pekerjaannya, mulai dari bayang gizinya kurang sampai dengan segala macam. Belum lagi nanti yang lansia bagaimana. Lalu kemudian ada yang demam berdarah. Demam berdarah aja bukan, kalau saya melihat demam berdarah saja sudah susah masuk ke masyarakat, apalagi yang HIV. Kalau demam berdarah kan semua orang sudah tahu dan semua orang sudah bukan hal yang bagaimana gitu, tapi sudah yang umum. Itu saja masyarakat belum aware gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwa HIV itu tadi Mas Dito sampaikan masih tabu, betul. Masyarakat kita jangankan di daerah, di kota saja itu masih ada gitu ya. Di kota Jakarta, karena saya dari Jakarta saja masih ada yang berpersepsi bahwa itu tabu gitu. Sehingga kita kadang-kadang suka berjalan dari bukan area kuratif rehabilitatif lagi, tapi area promotif dan preventif. Lalu kemudian terkait dengan pemberdayaan. Nah, kalau saya bukan lagi areanya ke kader, tapi saya lebih menggerakkan Karang Taruna, pemuda-pemuda, karena kalau di data HIV itu kan lebih banyak pada usia produktif, dan lagi karena kita berjalan lewat program puskesmas, jadi ya Karang Taruna yang lebih kita kuatkan gitu. Dan mereka juga tahu, mereka masih muda, mereka tahu bagaimana sih anak muda itu, lalu mereka tahu bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman yang memang mungkin entah mereka IDU kah atau mereka mahasiswa yang memang berperilaku atau melakukan hubungan dengan orang lain seperti itu. Mungkin itu saja, dan pemberdayaan ini memang sangat kuat gitu Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mungkin sudah boleh, silakan. Jadi gini Mbak, oke saya setuju. Kader itu memang sebelumnya dia sudah punya job ya, mungkin artinya per bulan dia harus ada laporan terkait dengan dia sebagai kader posyandu, mungkin juga lansia, dan kita tambah HIV/AIDS ini. Kalau ya saya menemukan istilah itu mungkin hari ini, dalam beberapa hari ini, integrasi program itu loh Mbak. Ya kan? Jadi bukan berarti kita juga seolah-olah memberdayakan masyarakat tapi dalam hal yang instan. PKM ada dong, kadernya mana? Kita cari orang satu, kita ajari, beda Mbak. Tapi dengan kita sudah mengoptimalkan potensi yang ada, ya integrasi program kesehatan ini maksud kami. Jadi tidak hanya mereka aware, justru gini logikanya, kita memberikan tugas pada orang yang biasa punya banyak tugas, multitask gitu istilahnya, itu jauh lebih berhasil daripada kita kasih ke satu orang yang belum jelas performa kerjanya. Jadi justru dengan kita melibatkan kader posyandu sebagai dia juga PIKM, kader PIKM itu jauh lebih efektif. Ada memang satu yang sampai kita bawa ke Bunah Mbak, kader saya ini kita bawa di pertemuan kader-kader PIKM ke Jakarta.
dia juga ngobrol sama Bu Naf, fotonya juga ada rasa penghargaan juga buat kita, buat ibu kader ini. Itu satu. Jadi kader itu kita buat berbasis populasi kunci dan berbasis masyarakat. Kalau yang berbasis masyarakat ini kita memanfaatkan dia sebagai kader posyandu dan itu bisa jalan. Bahkan ada kasus itu Mbak, si anaknya ini kan bapak ibunya sudah meninggal karena positif, dia ikut mbahnya, nggak punya uang untuk makan, itu sampai kadernya mikirkan TV-nya tuh saya gadekan Mbak biar dia punya, lah mikirnya sampai kayak gitu Mbak. Bahkan dia nyarikan ada nggak sih orang tua asuh Bu untuk si kecil ini, sampai segitunya si kader ini. Ya mungkin ini by case, tapi saya kira best practice-nya bagus untuk teman-teman bisa optimalkan di tempat yang lain. Yang kedua yaitu tadi populasi berbasis populasi kunci. Jadi kita punya kader PIKM yang berkelompok di teman-teman LSL ada, termasuk di teman remaja. Alhamdulillah kami menginisiasi dan sudah 3 tahun ini, hampir 4 tahun, kita di FKM punya yang namanya UKM Komplits, Komunitas Mahasiswa Peduli HIV/AIDS. Nah, ini gerak LSM dibantu oleh UKM Komplits, dia geraknya di anak SMP SMA. Seperti yang diceritakan oleh Mbak Sondang, tapi itu di Karang Taruna, ini bergeraknya di anak SMP SMA. Karena kalau teman-teman mahasiswa ngasih penyuluhan ke anak SMA itu kan jauh, masnya cakep, itu lebih enak juga masuknya. Kalau teman-teman LSM itu teman-teman yang geraknya cepat, membumi gitu ya, lebih seperti itu mungkin pendekatan yang kita lakukan. Jadi ada 2 strategi, jadi berbasis masyarakat dan berbasis populasi kunci yang kita manfaatkan di mobilisasi civil society. Mungkin sekali lagi ada tambahan mungkin Mbak Esti atau yang lain. Tadi nyambung menarik juga karena tadi di awal saya juga sampaikan tentang apa yang integrasi dan program terpadu, itu memang menarik juga karena di level kebijakan ya, kita juga lagi buat program gitu kan, bahwa segala sesuatu memang nanti ke depannya memang harus terpadu. Nah, kalau di Kementerian Sosial sendiri kita kan awalnya juga punya yang namanya social worker, tapi dia bekerjanya itu juga misalkan ini social worker khusus anak, khusus apa dan seterusnya. Nah, kita juga punya kader-kader di masyarakat yang namanya TKSK, tenaga kerja sosial kecamatan. Nah, itu selain itu kita punya lagi kader PKH, kalau mungkin itu sangat familiar. Nah, kan kita juga bingung kan, banyak banget kader kita, nanti ada pendamping kube, ada pendamping macam-macam gitu kan. Nah, kita juga lagi berpikir, harusnya ini satu aja dong, tapi kalau tadi bilang multitask ya, kita juga lagi mengembangkan gitu. Tapi di sini akan mungkin akan kita pikirkan juga apakah memang cukup satu, tapi mereka bisa melakukan proses integrasi dengan berbagai sektor itu tadi. Jadi kalau fungsi kader itu kan nanti tidak berarti semuanya bisa, tetapi bagaimana menghubungkan dengan sistem sumber itu nanti. Nah, itu sebenarnya yang pilihannya kan memang ada, mungkin satu akan memang dia akan powerful, atau satu malah buntet gitu ya, banyak pekerjaan. Tetapi sebenarnya kita kembangkan juga satu, tetapi dia terpadu, tetapi dia akan menghubungkan dengan berbagai sektor yang ada di masyarakat untuk mengakses layanan. Ada lagi yang mau menegaskan? Ini Mbak Esti dulu ya. Jadi dari pengalaman saya percaya pada pengorganisasian komunitas ini sangat berguna ya. Banyak sekali sebetulnya pengalamannya terkait dengan komunitas, itu bisa komunitas IDU, PS, RT RW dan sebagainya. Nah, yang ngomongnya tadi positif ya, kisah sukses. Jadi sebetulnya posisi LSM itu sebagai satu penggerak fasilitator. Nah, kami itu bekerja sama dengan Puskesmas, kemudian RT RW dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di daerah Bangunsari, Tambak Asri Bangunsari, terkait dengan HIV. Kami berhasil melakukan satu pemeriksaan 100% PITC, sehingga ditemukan sekitar 20% kasus positif HIV. Nah, yang paling sulit itu kan mengelola 20%-nya ini. Ini memang gambling luar biasa pada waktu itu. Nah, dengan waktu cepat
RT RW-nya itu diberdayakan untuk supaya bisa mengikuti etika yang ada. Jadi tidak membuka status, terus kemudian melakukan dukungan. Nah, itu berhasil. Jadi bahkan RW itu bisa menyisakan dana, memberikan pada yang HIV positif ini meninggal biaya kubur dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya satu kolaborasi yang bagus. Jadi komunitas itu juga perlu ada indikator, tapi kita juga nggak bisa dipaksakan ya. Misalnya kalau kader, sebenarnya perlu desain membaca komunitasnya penting sekali. Kalau kita pakai kader posyandu, kader PKK, kader pengajian dan sebagainya, ya itu aja, nanti yang bergerak juga itu ini. Nah, saya kira itu perlu bebas dikembangkan. Kemudian yang di pengorganisasian komunitas ini seperti PKK-nya mendukung PS-nya, jadi tidak menolak dan sebagainya, menjadi satu komunitas yang bersama-sama sebetulnya saling mendidik. Nah, kemudian kisah yang lain juga terkait dengan perempuan, HIV dan perempuan. Kami melaksanakan ada pilot project kesehatan reproduksi esensial. Mandat dari konferensi Kairo, one stop service untuk kontrasepsi, infeksi saluran reproduksi, remaja dan ibu anak. One stop service, ada konselingnya dan sebagainya. Nah, pada saat itu meminta ibu rumah tangga untuk periksa, karena kan nggak ada gejala IMS pada ISR pada perempuan. Untuk periksa ISR kontrasepsi itu luar biasa. Apalagi daerah kerja saya itu banyak orang Madura. Bayangkan ini gimana caranya, targetnya adalah supaya klinik ini bisa menemukan angka ISR di kalangan ibu rumah tangga, bukan di antara PS. Akhirnya kami membentuk namanya Forum Kesehatan Perempuan. Motornya adalah aktivis-aktivis ya PKK yang ada gitu. Dan kebetulan ini desainnya juga cantik, ini jalan. Melalui Forum Kesehatan Perempuan ini mereka mampu menggerakkan perempuan untuk melakukan tes ISR ini, dan kita mendapatkan angka 30%. Itu prestasi, dan Madura loh itu. Jadi ada tekniknya. Jadi karena itu pengorganisasian komunitas ini dalam banyak cerita selalu ada ini ya, powernya untuk membangun satu suasana yang membuat transmisi sosial itu terjadi, dimungkinkan. Cuma memang kalau yang terkait dengan yang tadi RT RW nggak ada rewardnya. Kan dia udah kerja keras, bisa menemukan, bisa 100% periksa dan sebagainya. Dinas kesehatan itu malah ngomongnya kan normatif gitu jadi mati aku. Jadi ini kerjanya orang gila ini. Bener-bener loh. Terus kita gimana rewardnya? Tapi kalau dia dapat reward kan enak banget kita. Jadi sampai dia mengeluh-ngeluh toh, peraturannya nggak boleh, nanti penutupan waktu Lebaran dan sebagainya. Itu yang membuat frustrasi. Jadi tapi intinya memang penguatan komunitas ini penting sekali, itu Pak. Pak Kadek mau tambahkan, silakan. Ya, saya sedikit aja sih Pak, cuma menyinggung apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi dan Mbak Sondang terkait dengan kader yang kita gunakan dalam yang kita ajak untuk sama-sama menanggulangi HIV/AIDS ini. Yang terpenting bagi saya adalah entah itu kader posyandu atau kader apa yang kita bentuk, yang penting adalah bagaimana komitmennya. Karena kalau tidak ada didasari dengan komitmen, karena di HIV ini bagi saya kita memang harus betul-betul bekerja dengan hati. Karena kalau tidak ada itu, tidak ada komitmen, maka berapapun kader yang akan kita pakai itu tidak akan bisa jalan. Saya rasa itu yang Pak. Terima kasih.
Baik teman-teman, jadi mungkin sebenarnya pekerjaan saya sudah selesai ya. Jadi begini, saya kira dari teman-teman semua sudah berbagi, dan sebenarnya ini memang ajang refleksi kita ya, supaya untuk kita kritis sebenarnya. Mungkin saya mengajak kita berefleksi sebenarnya dari terkait dengan penguatan sistem komunitas, atau bahasa lain mungkin pemberdayaan masyarakat, ada yang community organizing misalnya CO dan macam. Nah itu memang ada perbedaan ya kalau dari pengalaman tadi. Jadi satu misalnya yang dari struktur, saya bilang sebagai struktur atau dari pemerintah yang bekerja, itu bahasanya kalau dalam konteks bagaimana caranya, cara memberdayakan itu pasti merangkul dia. Bahasanya itu merangkul, mengajak itu kan. Mengajak siapa? Mengajak tokoh-tokoh, misalnya ada PPS, Germo, Mucikari, Waria, GWL, Penasun. Tapi biasanya ini tadi representatif ya Mbak bahasanya. Jadi tokohnya, ketuanya, karena memang ini logika yang paling gampang ya. Nah, iya, Mas. Iya. Oh ya. Kalau di lapangan tadi mungkin ini betulan, karena mereka juga berprofesi memang menjadi itu gitu. Misalnya menjadi dia pelaku misalnya, kan itu. Nah, ini yang saya kira bahasa yang dipakai untuk dari sisi itu. Jadi memang agak berbeda memang dalam konteks memahami bagaimana mengorganisir ya. Kalau LSM tadi Mbak Roma jelas ya. Bahasanya juga beda. Dia tidak merangkul tapi berinisiatif ya. Jadi bagaimana membangun, kalau bahasanya Pak Hari tadi, kesadaran kan, berinisiatif melakukan edukasi misalnya tadi pada kelompok ibu-ibu misalnya. Nah, atau dalam bahasanya Mbak Esti lebih canggih ya, CU, Community Organizing, lalu membangun PITC, ini bahasa LKB atau bahasa pendekatan baru, sebenarnya dari struktur juga, tetapi kalau dilakukan sungguh-sungguh maknanya berbeda ya Mbak ya. Artinya sebenarnya pendekatan atau bagaimana orang melakukan apa ya, mengajak ini, kalau dengan cara yang misalnya membangun kesadaran ini berbeda sekali. Nah ini lalu yang diajak tentu saja juga kalau anunya hampir sama ya, kader Yandu, tapi kalau dari logika struktur kan membentuk kader sendiri, misalnya kader BPA. Kalau meskipun juga dalam prakteknya, misalnya dari teman-teman Dinsos ada TK, ada TKH, PKH, ada social worker. Nah ini, saya kira ini kata-kata kunci sebenarnya dalam melakukan penguatan komunitas. Tapi satu hal yang penting tadi disinggung, bagaimana proses melakukan penguatan komunitas itu pertama-tama memang penting kemampuan melihat atau memetakan kader, siapa sebenarnya kader yang memang potensial ya, sehingga lalu ini mampu menjadi penggerak pokok, dan yang pokok sebenarnya adalah dia tanpa bayar tanpa reward dan nah satu saya kira yang kata kunci saya kira dalam konteks penguatan itu kan soal ini, sebenarnya kita membangun power ini ya. Jadi atau dalam bahasa kita sehari-hari kapasitas ya. Jadi sebenarnya dalam konteks pemberdayaan ini kan kita itu membangun power, dan tambahan sebenarnya satu poin lagi yang independen sehingga lalu bisa mengkritisi. Nah ini kan kita lalu bisa membedakan sebenarnya dua model ya ngomongin. Jadi kalau yang satu itu gaya model CO, community organizing, itu dia membangun kerelawanan misalnya, berbasis kerelawanan. Itu satu poin. Apakah misalnya di struktur juga tidak ada tadi Pak Kadek mengatakan komitmen ini kan juga soal kerelawanan juga gitu ya. Meskipun kalau di sini pasti tentu saja
ada rewardnya. Nah ini saya akan mengajak teman-teman dari proses pengalaman ini untuk mengkritisi sebenarnya bagaimana sih dalam perjalanan penguatan komunitas dalam pelayanan terhadap HIV ini yang kita lakukan. Mungkin saya akan menambahkan beberapa. Nah mungkin ini. Jadi lanjut aja Pak. Jadi mungkin saya akan cerita sedikit mungkin. Jadi kalau teman-teman aktivis kesehatan LSM barangkali sudah tidak bukan barang baru. Jadi isu partisipasi komunitas itu kan dalam kesehatan itu kan sebenarnya sudah cukup lama ya, sejak hampir seperempat abad yang lalu, 25 tahun lebih ya, yang muncul dalam konferensi Alma-Ata. Dan ini mandat ini, dan ini ditandatangani oleh 128 negara ya. Jadi memang sebenarnya perlibatan kalau dari sisi sejarahnya bagaimana ini harus menjadi bagian penting dalam program itu ya. Dan ini menjadi wacana yang menarik dan selalu diperbincangkan ramai jadi antara para perencana kesehatan, pembuat kebijakan dan aktivis itu tadi dengan caranya sendiri-sendiri dan secara konseptual juga banyak sekali. Jadi berbagai macam pandangan atau pengertian terkait dengan partisipasi komunitas itu seperti apa gitu. Nah, saya akan mengajukan, sebenarnya menegaskan saja dari diskusi kita. Ada dua perspektif kalau saya lihat dalam perjalanan. Yang pertama adalah perspektif utilitarian. Jadi ini sebenarnya dari Nelson Wright itu sudah, mereka punya perspektif bahwa keterlibatan masyarakat itu sebagai sarana, means untuk mencapai tujuan dari sebuah proyek secara efektif, efisien dan murah gitu. Jadi memang paradigma ini cukup berkembang terutama dalam cara berpikir di tingkat struktur gitu. Jadi partisipasi itu dipandang sebagai mean, satu filosofi mean untuk mencapai tujuan supaya program itu jadi murah, efektif dan efisien. Nah, itu. Jadi dia hanya diperlakukan sebagai mean gitu. Itu yang pertama, paradigma utilitarian. Yang kedua, ini sebenarnya masih di dalam konteks means tadi, itu pendapat yang lain dari Casey dan Oakley itu. Jadi dia sudah lebih maju lagi di sini. Dia menginterpretasi keterlibatan itu sebagai kolaborasi, di mana masyarakat dengan sukarela, jadi ada unsur sukarelanya dan akibat bujukan atau insentif setuju melakukan kolaborasi dalam dengan proyek misalnya yang dikembangkan oleh pihak eksternal atau donors misalnya dengan imbalan. Nah itu yang perkembangan atau paradigma kedua sudah berkembang tapi lebih maju. Di situ ada unsur sukarelanya ya. Dan di sana ada yang terlibat dalam partisipasi itu dapat benefit. Terus saya kira ini bertolak belakang tadi atau bukan bertolak belakang ya. Yang satunya itu terkait dengan pandangan pemberdayaan atau konsep pemberdayaan. Nah, kalau konsep pemberdayaan ini dipahami sebagai partisipasi sebagai sarana pemberdayaan, di mana komunitas lokal ambil bagian dengan sadar ya, atau bertanggung jawab untuk melakukan diagnosis atau mungkin pemetaan persoalan di dalam masyarakatnya dan bekerja untuk memecahkan masalah kesehatan dan pembangunan mereka sendiri. Jadi paradigma empowerment ini sifatnya biasanya lebih spontan, kemudian juga dia membangkitkan kesadarannya sendiri itu. Dia tersentuh misalnya dengan terlibat aksi langsung misalnya seperti yang diceritakan oleh Mbak Esti dan juga Mbak Rohma tadi. Saya kira
dua pandangan ini yang selama ini saling berhadapan-hadapan antara misalnya yang dilakukan oleh struktur dan LSM itu. Nah, ini mungkin salah satu peran misalnya lebih lanjut terkait dengan model empowerment ini, karakteristiknya seperti ini. Jadi tadi juga muncul kan di dalam dari teman kita ada istilahnya macam-macam ya. Ada social worker gitu. Kalau dalam model empowerment itu perannya sebagai fasilitator, terus kemudian dalam aktivitasnya dia juga fasilitator untuk membangun penyediaan informasi, mengembangkan informasi. Bentuk kelompoknya itu kelompok yang untuk memberdayakan diri sendiri atau self-help. Kemudian tapi juga bagaimana cara itu ada trainingnya juga menjadi bagian dari itu. Nah, kemudian ada advokasi untuk atau konstituennya itu dia akan berperan kalau berhasil itu dia menjadi advokasi untuk dirinya sendiri atau komunitasnya sendiri gitu ya. Dia juga juga bagaimana mengambil keputusan, pengambil keputusan, kemudian juga aktivis politis dan juga evaluator ini. Jadi bagian dari sana itu sebenarnya yang bermain pada tataran melakukan empowerment ini sebenarnya banyak ya. Jadi memang ada berbagai komunitas juga. Jadi tidak hanya misalnya dari perse community yang di bawah, tapi juga ada macam-macam tingkatan. Nah, kemudian jelas bahwa caranya bagaimana. Jadi dia dalam model ini adalah membawa misalnya komunitas itu mengumpulkan bersama-sama, kemudian membangun aksi tadi seperti cerita dari teman-teman tadi. Kemudian juga ada kesempatan untuk membuat keputusan di sana, dan keputusan ini dibangun dari diskusi bersama atau dalam bahasanya Mbak Esti itu dengan demokrasi gitu. Lalu hasilnya, outcome-nya ya jelas di sana ada bekerja, dia bisa menjadi pekerja yang mandiri, dia punya kemampuan dan bisa bekerja efektif, kemudian juga dia bisa membuat perubahan di komunitasnya misalnya. Dan dia tadi satu poin misalnya yang kita diskusikan juga dalam perluasan kesehatan itu adalah keterampilan yang baru ini diperoleh. Salah satu poin kan pengetahuan terhadap HIV ini kurang misalnya dari pemerintah. Nah, saya kira dalam konteks pemberdayaan ini dia menerima itu gitu. Kemudian juga lebih efektif dan juga punya kekuatan. Jadi itu. Jadi lalu nah ini mungkin ini masih tadi, jadi pembedaannya tadi antara model utilitarian dan model empowerment ini. Jadi sekali lagi kalau dalam model utilitarian itu partisipasi dipandang hanya sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi lebih spesifik misalnya ya proyek gitu kan gitu. Kemudian fungsi partisipasi itu supaya programnya berhasil. Kalau dari misalnya GF ya supaya programnya itu berhasil, maka kemudian dengan bahasa yang sama mungkin, tetapi caranya tujuannya itu beda dalam benaknya itu gitu. Lalu ini yang penting dalam konteks tadi sudah ditegaskan dalam model utilitarian itu, maka dampaknya jelas. Posisi rakyat itu tetap jadi objek atau komunitas itu jadi objek. Dia tidak mandiri. Ketika ini bisa dibuktikan dari pengalaman kemarin juga. Ketika proyek itu selesai biasanya aktivitasnya juga selesai gitu ya. Gitu. Sementara akan sangat berbeda dalam model empowerment. Jadi meskipun sama-sama mungkin memberikan pelatihan misalnya, training kapasitas, tapi di sini membangun kesadaran tadi berbasis inisiatif, sehingga lalu dalam model empowerment ini kemudian
masyarakat atau komunitas itu bisa jadi kontrol atau penyeimbang gitu, dan nah ini satu poin tadi bahwa dalam model empowerment ini masyarakat atau komunitas itu mengkapasitasi dirinya sendiri untuk memperjuangkan hak-hak sipilnya sebagai warga negara, dan ini tidak hanya dalam konteks HIV kan, tapi dia juga sebagai warga negara. Jadi misalnya orang udah sebagai warga negara yang itu sangat jelas, misalnya dia sudah terstigmatisasi, dan ini berpengaruh pada pelayanan yang lain, misalnya soal pendidikan dan seterusnya. Dan parahnya kan sebagai hak citizen itu karena gara-gara ini gara-gara HIV dicap itu lalu biasanya kan hilang gitu kan. Nah, saya kira ini dua pendekatan ini yang selama ini menjadi bagian di dalam perjalanan pengorganisasian atau penguatan masyarakat. Nah, memang ada secara teoritik, misalnya salah satu adaptasi misalnya dari Breger dan Speck itu ada macam-macam ya, dalam partisipasi pun ada levelnya ya, ada tingkatnya. Jadi ada tangganya, misalnya ada yang kontrolnya tinggi, misalnya ada yang sampai rendah misalnya. Jadi partisipasi misalnya dari ini memang sebenarnya pandangan dari perjalanan dari sebuah studi terkait bagaimana sebenarnya partisipasi itu dilakukan, misalnya dalam sebuah proyek misalnya, atau untuk mencapai sebuah tujuan tertentu gitu. Nah, itu ada macam-macam, misalnya ada yang dia memiliki betul-betul ada satu kelompok memang pepegang kontrol, kemudian sampai ada yang mendelegasikan ke otoritasnya atau bekerja bersama, merencanakan bersama. Kemudian ada yang bertindak misalnya lebih jadi advice atau consultant, sampai yang tidak ada misalnya, atau komunitas kemudian tidak melakukan apapun. Kemudian nah ini saya kira dari dua konsep ini kita sebenarnya mau melihat, atau saya mau mengajak teman-teman untuk melihat konsep sebenarnya yang penguatan sistem komunitas menurut GFATM. Nah, ini saya terjemahkan secara bebas sebenarnya, yang disebut sebagai komunitas atau sistem komunitas itu ini. Jadi menurut GF itu dari dokumen yang tahun 2012 deh. Sistem komunitas itu adalah sebuah struktur atau mekanisme komunitas di mana anggotanya dia memang komunitas atau CBO, kelompok yang terorganisir dan berkoordinasi mengembangkan respon terhadap tantangan kebutuhan yang mempengaruhi hidup mereka. Dan memang ada banyak komunitas itu, tadi misal disebutkan ada GWL, ada Penasun, kemudian Waria, ada WPS, dan juga kelompok di luar itu, ada yang lebih luas masyarakat misalnya gitu. Nah, dalam konteks kesehatan ini bagaimana, misalnya satu contoh misalnya ini sebuah sistem perawatan dan dukungan besar untuk perawatan berbasis rumah misalnya, yang komprehensif, memberikan layanan dukungan gizi, konseling, advokasi, bantuan hukum, rujukan, dan akses layanan lanjut. Jadi memang dukungannya itu, inisiatifnya itu dari atas itu. Kalau kita membaca ini, jadi memang dari UN atau dari pemerintah, misalnya dari donor atau dari pemerintah. Jadi dia selalu membuat program seperti itu. Lalu sedangkan penguatan sistem komunitas ini dari GF ini adalah dipahami sebagai sebuah pendekatan yang mempromosikan pembangunan dari komunitas yang terorganisir, mampu dan paham, kemudian CBO berbasis komunitas juga, kelompok, dan juga struktur. Jadi memang CSS ini tidak berdiri sendiri, dia melibatkan berbagai macam aktor gitu ya, untuk keberlanjutan kesehatan dan intervensi
lain ya pada tingkat komunitas yang didukung oleh lingkungan yang kondusif sehingga kontribusinya jadi efektif. Jadi memang di sini disebut sebagai penguatan itu melalui berbagai macam aktor gitu ya. Tujuannya jelas, sebenarnya tujuannya ini untuk meningkatkan kesehatan menjadi lebih meningkat. Misalnya outcome ini kalau saya baca dalam dokumen itu lebih dipahami sebagai hasil ya, hasil dari sebuah program tentang kesehatan meningkat. Kemudian caranya dengan mengembangkan peran dari kelompok populasi kunci CBO dalam desain layanan monitoring evaluasi terkait aktivitas pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan dari orang yang terdampak HIV, TB dan malaria dalam tantangan kesehatan utama dan tantangan kesehatan utama yang lain. Itu lalu mungkin cepat saja tambahan terkait dengan komponen utamanya. Dan ini macam-macam ya, ada lingkungan kondusif, kemudian advokasi, jaringan, keterkaitan, kemitraan dan koordinasi, SDM dan pengembangan kapasitas, kegiatan komunitas, layanan kesehatan, penguatan organisasi dan kepemimpinan, MONEF dan perencanaan. Jadi itu yang untuk dan hasil dari penguatan komunitas yang dirancang oleh GF ini harapannya ya memang derajat kesehatan masyarakat meningkat. Lalu ada penghargaan terhadap hak kesehatan rakyat dan yang lainnya. Lalu perlindungan sosial dan resiko keuangan. Meningkatnya tanggapan dan efektivitas intervensi dari komunitas. Kemudian meningkatnya tanggapan dan efektivitas intervensi, layanan kesehatan, dukungan sosial dan lain-lain. Jadi ini yang dipahami atau yang selama ini dilakukan oleh GF gitu ya. Jadi dan kita sebenarnya pengen melihat sebenarnya kalau dari diskusi kita tadi itu dalam konteks pemberdayaan, kata pemberdayaan komunitas, apakah misalnya pendekatan ini sudah cukup gitu. Karena ada refleksi dari kemarin selalu tidak cukup. Ternyata kalau dari Mbak Esti jelas setelah 25 tahun ternyata dari beberapa program yang dikembangkan mulai dari outreach sampai dengan kader, kemudian LKB bahkan yang terakhir itu keberhasilannya ya. Nah, dampaknya enggak ada hasil itu loh. Lalu nah ini kita coba pengen ngajak teman-teman diskusi sesungguhnya apakah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kita yang mungkin cenderung kalau saya bilang sebagai community development ya, cenderung CD karena dia memberikan services ya kebanyakan langsung itu dari dan sifatnya top down itu. Meskipun ada bottom up juga tadi sudah mulai sebagai wacana. Oke. Dalam teori loh, secara teoritik misalnya enggak ada. Tapi sering itu muncul ya. Nah, itu. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai penguatan komunitas. Nah, apalagi kita sambungkan dalam konteks untuk HIV, jadi pelayanan HIV. Isu ini isu yang sangat sensitif itu. Lalu bagaimana seharusnya untuk ke depan ya dari dua model ini itu supaya berdampak, supaya kita tidak pesimis ya Mbak ya. Karena faktanya ada optimisme misalnya dari teman-teman misalnya yang dilakukan oleh komunitas lewat inisiatif-inisiatif itu yang mungkin tanpa bayaran tapi mereka juga punya kemampuan yang lebih mandiri misalnya, yang lebih kuat. Sehingga ini bukan seolah-olah dari atas tapi memang ini sebuah kebutuhan, kebutuhanku kok bukan siapa-siapa terkait dengan kesehatan ini kan kebutuhan diri sendiri ya, bukan kebutuhan orang lain ya. Oh ya harapannya kalau kita sudah sehat kemudian juga mengajak orang lain yang sehat gitu kan. Tapi untuk mencapai itu dalam konteks layanan penanggulangan HIV itu seperti apa? Mungkin ada yang mau komen
Silakan Mbak. Jadi kalau tanpa bayaran saya tidak setuju ya. Jadi sebetulnya pengorganisasian masyarakat itu selalu ada side effect yang kadang kita nggak bisa kendalikan. Jadi misalnya pada tadi yang pimpinan lokal itu kemudian jualan kondom, bagaimana ada masalah akuntabilitas dan sebagainya. Jadi tentu seseorang itu aktif membayar harga, waktu dan sebagainya, ada motif-motif sendiri yang kadang-kadang kita nggak ngerti kemana wujudnya. Nah, kaitannya dengan ini Global Fund, sebetulnya kan ini yang mau dikatakan ini kan LKB, layanan komprehensif berkelanjutan yang dianggap sebagai penguatan komunitas. Kalau saya menangkap ada trikinya ya, karena ini kan sebetulnya exit strateginya GF, di mana kan menggunakan kata kader. Kader itu kan tidak selesai di diskusinya. Siapa yang disebut kader? Jadi ada yang menginterpretasikan kader itu ya kader yang sudah ada, posyandu, PKK, apa yang pokoknya yang sudah dikerjakan lewat puskesmas. Nah, pertanyaannya apakah ini mampu atau punya sensitivitas masuk ke kelompok-kelompok kunci? Karena kan program ke populasi kunci ini kan tidak bisa ditinggalkan karena ini sudah investasinya begitu banyak. Apa punya sensitivitas, dan populasi kunci ini apakah nyaman dengan ibu-ibu yang suka menghakimi dan sebagainya? Pertanyaan kan nggak gampang loh berhubungan dengan anak, PS, IDU dan sebagainya. Kalau dia tidak nyaman pasti hilang. Itu soal kenyamanan, soal hati. Nah, akhirnya kan sebenarnya kita mau menghilangkan peran yang LSM yang bergerak dengan populasi kunci ini dengan pada LKB. Nah, ini pemberdayaan komunitasnya kalau desainnya bagus, kalau saya lihat ada pada, nah ini tuh kalau desainnya bagus, ya itu akan terjadi. Tapi untuk sampai puskesmas mampu menjalankan fungsi pengontrol di satu wilayah untuk HIV dan lain-lain, saya kira gapnya masih jauh antara kenyataan dan idealnya. Kalau itu tadi, apakah pemberdayaan komunitasnya itu komunitas dan mungkin bisa under coverage tuh. Kalau misalnya hanya 1-2 ibu yang bisa membawa orang merujuk HIV positif dan sebagainya, mungkin lebih banyak dan sebagainya karena memang tidak punya sensitivitas sendiri. Jadi kalau buat saya, apakah ini konsep LKB ini, saya kira konsepnya perlu lebih dielaborasikan lagi kalau kita mau ngomong bicara tentang pemberdayaan komunitas, dan LKB ini harus mampu mengintegrasikan populasi kunci ke dalam sistemnya. Kadernya juga harus jelas, dan pelayanan di puskesmas itu dari sekian banyak yang nyaman bisa nerima populasi kunci, saya kira sedikit sekali ya. Dari sekian puluh di Surabaya itu hanya 1 yang paling disukai. Itu problemnya banyak, gapnya masih banyak. Tapi kalau teorinya, bacanya ya memang wah ini luar biasa bagus gitu. Tapi untuk implementasinya saya yakin pasti berdarah-darah itu. Ada lagi? Ya, Pak Kadek kemudian. Saya rasa benar seperti disampaikan Bu Esti bahwa kalau kita membuat kader yang tanpa reward, mustahil itu. Karena mereka tuh banyak sekali kerjaannya. Tapi itu sudah menjadi apa ya? Selain itu begini juga Pak, terkait dengan kegiatan ini, konsep LKB ini, saya rasa ini kalau memang bisa berjalan dengan bagus, ini saya rasa cukup efektif untuk kita bisa menguatkan sistem bagaimana penanggulangan HIV/AIDS di masing-masing daerah. Karena kita tahu bahwa kader selama ini kan bukan hanya untuk HIV saja, di semua program itu kader pasti akan ada rewardnya lah. Setiap dia berbuat
beraktivitas tentu ada reward yang diberikan. Nah, untuk mengantisipasi drop out-nya kader kami, jadi lewat KPA kami coba menganggarkan sedikitnya dana untuk kader. Jadi itu salah satu supaya kader kita ini istilahnya biar bisa lestari lah. Artinya tetap dia bertahan. Termasuk ada beberapa kegiatan bukan hanya transport tapi